yang presentasi kita beri waktu 10 menit untuk mempresentasikan ini ya kinerjanya, kemudian 5 menit berikutnya, 5-10 menit berikutnya adalah tanya jawab dari teman-teman di sini, juga dari Bu Puji. Gitu ya. Jadi teman-teman di sini juga saya beri waktu untuk memberikan pertanyaan kepada tim. Seperti itu. Silakan Mas Faiz, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Dan kelompok kami Bagus Anggit Setiawan, saya sendiri Muhammad Faisarudin. Definisi dari algoritma Dijkstra sendiri merupakan algoritma yang dipakai dalam penentuan lintasan terpendek dari suatu titik tertentu ke titik lain pada suatu graf. Lintasan terpendek untuk suatu titik tertentu dengan titik lainnya diperoleh dari pohon pembangun yang memiliki nilai minimum. Langkah-langkah algoritma Dijkstra yaitu yang pertama, tentukan titik mana yang akan menjadi node awal, lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik lain dan ke titik selanjutnya tahap demi tahap. Yang kedua, beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik-titik ke titik lainnya, lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga terhadap node lain. Yang ketiga, set semua node yang belum dilalui dan set node di awal sebagai node keberangkatan. Yang keempat, dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari sebelumnya atau yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama. Simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Lalu yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Yang keenam, set node belum dilewati dengan jarak terkecil atau dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya dan ulangi langkah ke 5. Mas, kameranya mohon dinyalakan supaya saya tahu orangnya. Baik, Bu. Sudah, Bu. Lalu untuk penerapan algoritma Dijkstra dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, aplikasi pencarian lokasi rumah kos dan jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Yang kedua, pencarian solusi makanan untuk problem dengan penerapan algoritma Dijkstra. Yang ketiga, penggunaan algoritma Dijkstra terhadap sebuah sistem informasi geografis. Yang keempat, sekolah luar biasa Kota Pekanbaru berbasis online. Lalu di sini untuk gambarnya, di sini node awal, lalu di pinggirnya ini untuk garisnya. Gambarnya belum muncul, sudah terdapat, ya Bu. Gambarnya belum muncul. Oke, sudah muncul. Ya Bu. Ini studi kasusnya yang mana? Untuk penerapannya yang mana tadi yang Anda pilih di antara 4 kasus tadi?
Anda Eh, pakai yang mana? mungkin untuk yang pertama, Bu. Oke, jadi ceritanya gimana? Jadi ini Pencarian untuk rumah kos dari mana? Dari mana kemana? Rumah kos kemana? dari nol, dari yang pojok kiri sampai ke yang warna ungu, titik warna Jadi ungu. gini ya, yang saya maksud penerapan itu kemarin itu jadi kita memberikan studi kasus gitu ya. Misalkan si Amin berada di akan mengikuti kuliah di UISI gitu ya. Dia akan mencari rumah kos di sekitaran. Ada kos di daerah 1, 2, 3, dan 4, misalkan kayak gitu. Nah, mana kiranya jarak kos yang eh, apa namanya paling dekat seperti itu, ya. Jadi yang saya maksud itu penerapan yang berkaitan dengan graf yang akan dibuat, bukan penerapannya sendiri terus grafnya sendiri. Kalau Ya, itu tadi kan Anda menyebutkan penerapan, gitu ya. ya. Jadi beda ya. Anda menyebutkan penerapan kalau algoritma Dijkstra itu bisa digunakan untuk ABC. Padahal yang Bu Puji maksud itu penerapan itu ya yang akan saudara hitung di grafnya, gitu. Ada lagi nggak contohnya? Menyiapkan contoh lagi nggak? Ada Bu ini juga Bu, ada Ada contoh yang lain? Atau ini aja? tiga, hanya tiga saja Bu. Ya, coba dijelaskan dulu. Nanti diperbaiki tapi ya. Ya Bu. Oke, Jadi gimana ini? Asumsinya ini kasus pencarian kos lah ya. Tadi ya belum Bu. nyambung ya. Jadi misalkan eh, si Budi mau mencari kos dan mencari rute terpendek dari algoritma Dijkstra. Di sini ada tiga eh, node. Yang pertama 5, lalu ada 4, ada 8. Kita cari yang terpendek. Di sini ketemu angka 4. Jadi si Budi jalan ke node yang keempat. Lalu kita cari lagi. Dari sini ada dua node yang dari sini. Di sini ada 5, di sini ada 11. Kita tambahkan, kalau yang di sini ke 4 ke 11, jadinya node-nya ada 15. Kalau yang ke sini, ini hasilnya 9. Berarti si Budi jalan lagi ke node yang 5. Lalu di sini hasilnya 9. Di depannya ada node satu lagi. Di sini 9. 9 ditambah 9, 18. Kalau dari sini 15. Kalau di sini ada notnya 6, berarti hasilnya 21. Untuk not yang terpendek, menurut saya yang 0, 4, 5, dan 9, Bu. Gimana tadi? Saya kepotong, ada telepon. Kita akan ke 0 sampai ke yang biru. Gimana cara ngitung? Pakai Dijkstranya bagaimana? Nggak digambarkan dalam tabel. Tabelnya belum buat, Bu. Nah, biasanya penyelesaian Dijkstra itu digambarkan dalam tabel. Ya, berarti kayaknya belum selesai ya ini ya. Penjelasannya sampai mana? Pak I, sampai sini saja kah? Ya, Bu, Ada sampai sini. lanjutannya? Tidak ada, Bu. Ini belum selesai ya. Jadi kekurangannya yang pertama tadi Pak Is belum nyambung antara
studi kasus dengan graf yang dibuat. Ya. Kemudian tadi saya juga belum melihat flowchart. Flowchart langkah-langkah penyelesaian algoritma Dijkstra itu juga belum ada. Flowchart belum ada, studi kasus belum nyambung. Yang ketiga, penyelesaiannya juga belum, ya. Karena kalau hanya bentuk graf ini saja belum selesai, kecuali kalau kemarin saya minta membuat aplikasi graf. Nah, sekarang kita sudah menerapkan graf dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Jadi gambar ini tidak cukup, kita perlu menyelesaikan. Biasanya untuk menyelesaikan Dijkstra itu kita buat tabel terlebih dahulu. Sinyalnya terputus, Bu. Iya. Jadi untuk menyelesaikan algoritma Dijkstra itu kita tidak bisa cuman menunjukkan grafnya aja. Jadi kita perlu menyelesaikan dan biasanya untuk penyelesaiannya itu dibantu oleh tabel untuk penyelesaian manual. Nah, untuk penyelesaian yang secara optimasi maka kita perlu menerapkan flowchart yang kita buat dalam algoritma. Jadi algoritmanya seperti apa, start, terus kita apa, mulai dari yang apa, terus kita lakukan apa. Ya, jadi kita membahasakan flowchart dalam bentuk algoritma. Kalau memang mampu dibuat source code-nya langsung dengan menggunakan tool tertentu malah lebih baik. Namun jika tidak, sampai algoritma saja sudah benar. Artinya presentasi yang ditampilkan Faiz ini belum selesai, ya, belum menjawab pertanyaan yang saya tugaskan, ya. Flowchart belum ada, algoritma belum ada, terus studi kasusnya belum ada, belum tepat, hanya ada graf saja yang tidak tahu graf itu apa, gitu ya. Belum bisa penerapan kalau kayak gini. Oke, jadi nanti untuk jadwal selanjutnya perlu dilakukan presentasi ulang. Ya, silakan. Mau saya rasa minggu depan aja deh. Nanti minggu depan kita bisa jadwalkan 2 kali gitu ya. Atau gimana Mas Dimas? Presentasi lanjutannya mau minggu depan atau besok? Kalau saya rasa sih besok nggak apa-apa. Tapi kalau minggu depan ya boleh sih. Tergantung Masnya mau kapan. Enggak, untuk yang hari ini kan pasti kayaknya nggak selesai tuh berapa grup. 10 grup atau berapa grup? Hari ini berapa grup sih? 11 ya? Ya apa ya? Minggu depan aja dah. Kalau besok itu kan berarti fair ya, kita sama-sama menyiapkan dalam jangka waktu yang sama-sama dipresentasikan, kayak gitu. Bu, Kecuali kalau saya lihat gimana? Minggu ini apa ya? Kalau kita lihat ya mungkin pas hari Senin itu kan jadwal kan ada 2 gitu, yang aljabar sama pemrograman. Tapi kalau saya lihat yang lain-lain, sekiranya jadwalnya sih cuma 1 aja gitu, mungkin pagi aja atau enggak cuma siang gitu, Bu. Ya jadinya ya, kalau saya pikir sih ya fleksibel aja sih, Bu. Senin apa Kamis? Kalau besok kan Kamis, bukan Senin. Ya itu. Maksudnya kan besoknya juga jadwal cuma 1 aja juga gitu, Bu. Ya berarti supaya fair besok aja ya. Jadi besok sudah minggu ke-12 ya. Tapi kita punya hutang minggu ke-7 dulu itu masih kosong. Nggak apa-apa lah. Nanti bisa kita tumpuk aja. Atau besok itu kita gunakan sebagai pengganti minggu ke-7 kemarin. Jadi hutangnya lunas. Gitu ya. Berarti besok presentasi lanjutan kalau hari ini nggak selesai. Ya? Setuju? Baik, Bu. Jam berapa besok bisanya? Siang juga? Ya kalau saya rasa sih siang, soalnya ada matkul juga sih besok. Jam berapa? Pagi. Siang di sini kan ya. Terus Kalau angkatan saya itu ada pelajaran sistem operasi pagi jam 8. Oh, jam 8. Ya udah, besok siang. Gini aja. Untuk yang urutan maju itu besok, untuk yang ngulang minggu depan.
Jadi Faiz minggu depan, gitu ya, Faiz ya. Baik, Bu. Oke, wes ikut tau kuliahnya Pak Arif. Dengeran itu suaranya Pak Arif itu. Oke, jadi untuk kelompok Faiz mengulang lagi minggu depan. Ya, diusahakan yang lainnya tidak mengulang. Jadi besok itu untuk pengganti minggu ke-7 ya. Hari ini kita usahakan 6 kelompok beres, besok kita 5 kelompok. Oke, kelompok selanjutnya. Kelompoknya Dimas, silakan. Oke, 6 kelompok ini yang tampil hari ini ya. Sisanya besok ya. Iya, Bu. Silakan selanjutnya Dimas. Pastikan sudah memenuhi tadi ya kualifikasi yang saya berikan ya. Waktunya 10 menit, sisanya tanya jawab. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabi Ahmad. Kami dari kelompok K yang beranggotakan Dimas Fahmi Galti, saya sendiri dan Awal. Kali ini kami akan menjelaskan kinerja apa itu, menjelaskan tentang Dijkstra algorithm. Ya. Oke, lanjut. Kan, oh, itu waktu nanti saya screen aja. Bentar, Bu. Aku jelas wis. Oke. Dijkstra algorithm itu apa? Jadi, algoritma Dijkstra adalah algoritma single source SSSP atau single source short path yang digunakan untuk menemukan rute terpendek dalam sebuah graf dengan nilai edge weight non negatif atau nilai edge yang tidak negatif atau positif. Satu hal yang Sebentar. diingat, ya. Ini fontnya kok gini banget ya? Kak. Tolong diganti ya, nggak bisa kebaca ini. Dikeluarkan dulu aja. Layarnya itu putih aja, wes. Layarnya putih, terus tulisannya hitam. Nggak bisa terbaca ini. Baik. Oke. Algoritma Dijkstra adalah algoritma single source short path yang digunakan untuk menemukan rute terpendek dalam sebuah graf dengan nilai edge non negatif atau positif. Nah, satu hal yang perlu diingat, algoritma ini menggunakan algoritma single source short path algorithm for graph yang mana pada awal penggunaannya kita menentukan starting node untuk memberikan indikasi relatif starting point. Setelah kita selesai menemukan titik awal dan menemukan algoritma tersebut, algoritma Dijkstra dapat memberikan informasi tentang jalur terpendek di antara node 1 dan node-node yang lainnya dalam graf yang kita gunakan ke dalam bentuk yang rapi dan menarik. Oke, next. Okay, next. Bentar, Bu. Ini ngambil dari slide orang ini ya? Loh, Bu, ya enggak lah, Bu. Saya buat sendiri loh, Bu. Kok bingung sendiri? Bukan, kan Bu, tadi kan Bu. Saya di sini juga bingung, Bu.
Bentar Bu, saya nantikan presentasinya bentar. Oke. Maaf Bu, tadi itu ada download di belakang sih Bu, lupa saya matiin. Oke, silakan waktu tetap berjalan. Oke, prasyarat penggunaan algoritma Dijkstra adalah salah satu kekurangan utama dalam algoritma ini adalah algoritma ini hanya bisa digunakan pada graf yang memiliki nilai edge non negatif dan harus positif. Batasan ini diberlakukan untuk memastikan bahwa setelah program menemukan jarak optimal dari starting node ke node yang telah dikunjungi, program tidak mencari rute yang lebih pendek dengan edge yang memiliki nilai negatif. Properti ini sangat penting karena hal ini memungkinkan algoritma Dijkstra untuk bertindak dengan cara yang serakah, dengan selalu memilih node yang paling menjanjikan berikutnya untuk dikunjungi. Oke, ini sedikit contoh dari masalahnya. Misal kita diberikan nilai negatif ke dalam programnya, gitu ya. Ini kan mungkin akan muncul pertanyaan, kenapa kok nggak bisa negatif? Gimana kalau misal dikasih nilai negatif? Nah, misal jika algoritma bisa diberikan nilai negatif, program tersebut akan berpikir nilai tersebut adalah yang paling tepat. Dalam artian, bila diberikan nilai negatif, nilai tersebut akan mengurangi total biaya untuk mencapai nol. Nah, dalam worst case scenario, total biaya Mas langsung bahas yang topik Anda ambil aja. Studi kasusnya apa? Gak usah bahasnya, nggak bisa. Studi kasusnya yang Anda pakai. Nanti presentasi boleh ya? Terbu kalau studi kasus kami pikirnya itu kami langsung jelasin aja ini contoh dasarnya terus kita kasih contoh masalahnya itu yang saya pikirin. Tapi kalau studi kasus tak ada kan? Bentar, saya pakai presentasi yang lain dulu, yang kemarin gitu. Oke, waduh. Jadi ini studi kasus yang saya temukan itu semisal dalam hal perencanaan rute penerbangan, ya kan. Misal seperti yang teman-teman dan Ibu Uji bisa lihat di sini kan, ini kan salah satu contoh rute penerbangan gitu kan. Nah, dari kita lihat di slide ini kan tentunya jaraknya linear aja gitu. Oke, saya akan lanjut. Ya, misal kayak gini. Di penerbangan itu, misal kalau pesawat itu waktu masih di darat itu kan apa tuh? Kalau pesawat itu take off itu kan menghadap ke arah mata angin ya. Misal angin itu datang dari selatan, berarti kita menghadap ke arah selatan gitu kan. Oke. Jadi ini yang terminologinya gitu. Baik, oke lanjut. Jadi Lalu gimana arah mata anginnya sama ya, hubungannya sama graf yang dipakai Dijkstra itu? saya itu Bu saya tuh kan ngambil contoh kayak gini kan, ya itu Bu, maksudnya biar supaya nggak ada miskonsepsi gitu loh. Misalkan setelah take off itu kan ada yang namanya standar information departure gitu kan, atau yang bisa Ibu bilang prosedur keberangkatan gitu. Juga pas pendaratan ada juga yang namanya prosedur itu pendaratan. Lah misal nih kita di runway 36 misal
misal angin berembus di arah 80 ya, tentu kita ambil runway 36. Mungkin kalau lebih dari 90 derajat, kita ngambil apa tuh ATC pasti menginstruksikan ngambil runway 18. Atau mungkin ada suatu hal yang lain, misal runway itu rusak, misal ya kan, runway itu rusak, mungkin kita disuruh pakai yang runway yang lain gitu. Runway 1 atau runway 2 juga ada, runway kedua. Terus ya ini ada. kalau digambarkan dalam graf seperti apa jadinya? Oke, jadi ini Bu, misal jadi gini, misal itunya. Kalau 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 di apa? Di simulator itu namanya apa ya? Kalau di setiap bandara itu ada yang namanya itu apa ya namanya kalau nggak salah. Chart lah itu namanya. Namanya chart gitu. Airport chart yang biasanya ada informasi standar apa tuh prosedur keberangkatan, kedatangan, habis itu detail yang lain kayak kayak misal apronnya ada berapa, jumlah taxiway-nya berapa gitu, Bu. Nah, ini juga gitu, Bu. Di sini juga ada standar apa? Standar kedatangannya itu. Misal kita datang dari arah mana gitu. Seperti yang kita lihat tunggu. Kalau kayak kita lihat di slide yang ini kan lurus aja gitu. Tentunya kalau kita take off kan apa? Take off sama mendarat itu kan ya menentukan dari dari chart itu tadi. Misal kita datang dari arah Rabol gitu. Misal kayak ya itu lah waypoint Rabol gitu kan, Bu. Misal ya itu, Bu, nanti ada instruksinya sendiri gitu. Oke. Habis itu kan nanti ada semacam instruksinya. Misal setelah lewat Rabol kita disuruh desain gitu, desain ke flight level 8000 gitu. Semacam yang mengikuti instruksinya. Jadi, Bu, intinya apa? Kalau dibandingkan sama algoritma Dijkstra itu saling berhubungannya itu karena semacam gini, Bu. Kan misal nih pesawat itu kan apa ya? Kan kalau kita lihat contohnya di di internet, misal nih saya lihat ini nih. Misal saya lihat kayak aplikasi semacam flight radar nih. Kalau Ibu lihat baik-baik gitu dengan seksama itu kan altitude-nya itu kan setiap pesawat itu kan nggak sama gitu ya, Bu. Ya, itu. Ya, yang pengen saya ketahui dari cerita Anda, itu bisa Anda gambar di graf itu seperti apa? Altitude itu sudah tidak mempengaruhi graf. Kasus itu ditulis di graf, lalu graf itu diselesaikan dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Oke. Ya, jadi itu, Bu, kan intinya itu dalam penerapan algoritma Dijkstra itu bagaimana ATC itu atau pengendali lalu lintas udara itu mana grafnya mana? Saya ingin Anda menunjukkan ke graf, lalu graf itu Anda selesaikan. Itu. Nah, intinya itu, Bu. Grafnya, nggak mau intinya, grafnya, tunjukkan grafnya. Grafnya mana? Dari ini harusnya bisa digambarkan dalam sebuah graf. Baik, jadi ya langsung aja gitu. Coba slide selanjutnya apa yang Anda tunjukkan tadi? Sebenarnya sih itu aja sih, Bu. Maksudnya kan itu kan saya ini kan agak skeptis ya. Kemarin kan ada tugas 3 gitu, Bu, ya. Kan saya udah ngerjain tugas 3 tuh ya ini sih. Lah kan saya lihat ya, Masnya tadi kan studi kasus. Oh, studi kasus itu oke lah gitu kayak. Dia saya bawa studi kasus yang tadi gitu loh, Bu. Studi kasus itu digambarkan dalam graf. Grafnya diselesaikan dengan algoritma Dijkstra. Itu yang saya maksud. Oh, oke, Bu. Belum ya berarti ya? Presentasi ulang ya? Minggu depan ya? Oke, silakan diperbaiki. Sebenarnya saya mau kalau nggak ngerti tanya, ya. Mau ngasih contoh kan, misal ini kan, misal rute Surabaya dan Pasar itu nggak selalu sama gitu loh, Bu, jalur yang diambil gitu. Iya, itu kan ceritanya. Habis yang Anda ceritakan, itu mana grafnya? Saya nggak butuh cerita jalur diambil aja. Terus buat apa jalurnya? Saya bukan sekolah penerbangan. Kalau Anda sudah bisa menggambarkan itu dalam graf, itu baru sudah benar. Seperti apapun masalahnya. Ya, ulang minggu depan ya. Alah, iyalah. Makasih, maaf, Bu.
Ya, oke. Selanjutnya. Ini kok belum siap semua? Saya rasa nggak ada. Saya pikir nggak ada pertanyaan itu sudah paham ya. Ternyata masih belum ada yang benar. Dan saya juga nggak ngelihat flowchart dari tadi. Belum ada yang bikin flowchart. Selanjutnya kelompok 3. Najih, Maulana Yusril, dan Stefanus Niko. Silakan, siapa yang present? Untuk presennya apakah sudah ada, Bu? Oke, sudah. Tapi PPT-nya belum ya? Iya, Bu. Ini, Bu. Bentar, Bu. Mau on cam. Baik, Mas Niko. Bisa dimulai. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. KOP akan menjelaskan tentang algoritma Manford dengan beranggotakan 1. Gena Jikul Akbar, 2. Maulana Yusril Purwanto, 3. Saya sendiri yaitu Stefanus Niko Effendi. Next, Mas. Algoritma Bellman-Ford dikembangkan oleh Richard Bellman dan Lester Ford Jr. Algoritma ini sangat mirip dengan algoritma Dijkstra, namun algoritma ini mampu menangani bobot negatif pada pencarian jalur terpendek pada sebuah graf berbobot. Dari algoritma di samping dapat dilihat bahwa untuk algoritma Bellman-Ford pencarian jarak terpendek dari sebuah simpul terhadap simpul tetangganya dilakukan sebanyak n-1, di mana n adalah jumlah semua simpul dalam graf. Dalam algoritma Bellman-Ford ada 3 tahap, yaitu 1. Inisialisasi semua nilai pada graf, yaitu memberikan nilai jarak pada suatu simpul S dengan nilai infinity atau tak hingga. 2. Menghitung semua jalur terpendek terhadap suatu simpul S menggunakan iterasi V-1. 3. Mengecek apakah ada sirkuit dengan berat atau bobot negatif. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mas Najikul. Aplikasi, oke. Siapa yang present? Saya, Bu, yang present, Bu. Oke, silakan. Selanjutnya, menentukan jarak terpendek menggunakan algoritma Bellman-Ford. Berikut merupakan peta dari rumah Maulana Yusril menuju Polsek Basuki yang kami peroleh dari Google Map yang akan digunakan sebagai studi case. Langkah pertama, menentukan titik awal dan memberi nilai 0 pada titik awal. Di sini titik awalnya adalah 1. Lalu memberikan nilai tak hingga pada setiap titik yang lain. Dari titik 2 hingga titik 19, nilainya tak hingga. Kemudian langkah kedua, melakukan iterasi pada setiap titik. dv sama dengan du plus c u, v. dv adalah simpul tujuan, yaitu 19. du adalah simpul awal, yaitu 1. c, cu, v adalah panjang vertex. Di sini misal satu adalah 0, lalu jaraknya ke simpul 2 adalah 1, maka simpul 2 adalah 1. Terus di simpul Sambil 2 ditunjuk, sudah Mas. 1. Sambil ditunjuk, menceritakan. Anda membaca kayak gini, kita nggak ngerti nih.
Nyari-nyari mana ini satu, mana ini dua, sambil ditunjuk. Startnya Maaf, mana? yang present Maulana Yusril. Bisa dibantu Mas Yusril sambil ditunjuk. Yang simpul awal berada di simpul ke-1 Oke. yang Mm. ini. Kelihatan ya Dan yang lainnya. Lalu jaraknya ke simpul 2 adalah 1, maka simpul 2 adalah 1. Terus simpul 2 ke simpul 10, maka ditambahkan jadi simpul 10 adalah 23. Lalu simpul 10 ke simpul 18. Simpul 10 23 ditambahkan 35 jadi 58. Dan seterusnya sampai ke simpul 19, yaitu simpul tujuan. Oke, terus bagaimana menyelesaikannya? jadi kesimpulan yang Loh, kok sudah kesimpulan? kesimpulannya berdasarkan Pengerjaannya mana? Kok sudah disimpulkan, belum dikerjakan? Bu, untuk mencari jalur terpendek di sini sudah saya jumlah melalui jalur dan sudah menemukan jalur rute terpendeknya, Bu. Nggak begitu caranya ya. Terus Baik, Bu. flowchart-nya mana? Flowchart metodenya, algoritmanya mana? Untuk flowchart-nya belum, Bu. Ini kayaknya belum siap semua ya. Kok nggak ada yang tanya ya kalau nggak ngerti? Ini sudah Ya, lebih flowchart baik, belum, tapi Bu. juga masih kurang. Baik, Bu. Ya, coba Anda cari bagaimana cara menyelesaikan algoritma Bellman-Ford ini. Ini juga saya rasa untuk perhitungan manual ya, itu memerlukan tabel untuk mempermudah tujuannya dari U-nya mana, V-nya mana. Lalu kemudian untuk memudahkan gitu ya, kita akan melakukan perhitungan secara optimasi gitu kan ya. Bagaimana caranya? Ya, Anda buat flowchart tadi, alur penyelesaiannya bagaimana, algoritmanya bagaimana. Kalau memang Anda perlu menampilkan source code ya, perlu menampilkan source code, saya rasa banyak sekali library untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia perkodingan gitu ya. Banyak disediakan. Anda bisa tinggal ngambil. Ya, tapi kalau misalkan Anda tidak ingin source code, algoritma saja, dari alur flowchart yang sudah Anda buat, itu bisa Anda tunjukkan dalam algoritma. Kayak gitu. Baik, Bu. Berarti Oke ya, ulang lagi nih kayaknya ya. Jelas, Bu. ya, Bu. Baik, Bu. Oke, kalau nggak ngerti boleh tanya loh ya. Jangan di ini aja, jangan ditahan sendiri. Kita kan nggak ngerti ya, ngerti apa enggak. Saya pikir nggak ada pertanyaan karena udah ngerti. Oke, presentasi ulang minggu depan, kelompoknya Niko dan kawan-kawan. Kita lanjutkan kelompok keempat. Izin present, Bu. Oke, silakan Mas Arjuna. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua.
Jadi di sini kami akan menjelaskan algoritma Bellman-Ford dalam sebuah studi case. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan tim saya. Yang pertama di sini ada Bangun Putra Himawan, dan juga ada Muhammad Ilham Ramadan Firmansyah, dan saya sendiri Andi Arjuna Putra Ngandro. Selanjutnya definisi algoritma dari Bellman-Ford. Algoritma Bellman-Ford ini merupakan salah satu jenis algoritma yang biasanya digunakan untuk menentukan jalur terpendek dari sumber vertex ke vertex yang ada. Hampir sama dengan algoritma Dijkstra. Akan tetapi bedanya dengan algoritma Bellman-Ford, algoritma Bellman-Ford ini dapat menyelesaikan graf dengan edge yang memiliki bobot negatif. Sehingga algoritma Bellman-Ford dikenal sebagai algoritma penyempurna dari algoritma Dijkstra. Adapun flowchart dari algoritma Bellman-Ford, yang pertama di sini kita akan menginisialis single source, kemudian melakukan for each, mana vertex ini sama dengan 1 ke titik simpul G dikurangi 1, maka selanjutnya di sini for each nilai vertex itu sama dengan, ya kurang lebih algoritmanya seperti ini. Adapun langkah-langkahnya, Yaitu algoritmanya, terus flowchart-nya mana ya flowchart-nya? Flowchart-nya belum ada, Bu. Oh, itu judulnya flowchart algoritma. Berarti bukan flowchart itu ya? Belum dibuat, Bu. Oke, berarti hutang flowchart. Ya, Baik, Bu. algoritmanya sudah ada, tinggal flowchart. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama di sini kita akan menentukan titik awal dan daftar seluruh vertex maupun tepi edge-nya. Kemudian kita beri tanda pada titik awal itu sama dengan 0, dan titik yang lainnya ini kita beri nilai infinity atau tak hingga. Nah, selanjutnya kita memulai iterasi terhadap semua vertex yang dimulai dari titik awal. Nah, untuk menentukan jarak dari semua titik yang berhubungan dengan titik asal dengan formula seperti berikut. Nah, jika titik awal ini sama dengan jika titik awal ditambah vertex ini kurang dari titik tujuan, maka titik tujuan sama dengan titik awal ditambah nilai vertex. Selanjutnya akan dijelaskan oleh untuk studi case di sini kami menentukan jalur terdekat dari kampus AWISI menuju kampus CWISI dengan menggunakan algoritma Bellman-Ford. Yang selanjutnya dijelaskan oleh Muhammad Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meneruskan penjelasan dari Mas Arjuna. Berikut peta dari kampus A UISI menuju kampus C UISI yang kami peroleh menggunakan Google Maps yang kami gunakan sebagai studi case. Menentukan titik awal dan memberi nilai 0 untuk titik awal dan nilai tak hingga untuk setiap titik yang lain. Next, Mas. Melakukan iterasi pada setiap titik. Simpul tujuan sama dengan simpul awal tambah panjang vertex. Mungkin akan diteruskan dengan Mas Bangun Putra Himawan. Ini sebenarnya lebih mudah kalau Anda bikin tabel. Iterasi 1 yang ada hanya vertex 1, sisanya tak hingga. Iterasi kedua, bikin tabel nggak ini? Tabelnya tidak ada, Bu. Ini langsung dikasih ke map, langsung dikasih ke grafnya, Bu, nilainya. Gimana kalau menjelaskan gitu? Kita bagaimana bisa melihat iterasi kedua, iterasi ketiga kalau tanpa tabel? Coba jelaskan. Bangun ya.
sini saya akan membantu menjelaskan iterasinya. Jadi iterasi pertama di sini, jadi titik awal ini kita jumlahkan dengan nilai per teks, maka menghasilkan titik tujuan. Jadi 0 dijumlahkan dengan 950, maka menghasilkan nilai 950. Selanjutnya untuk titik 2 menuju titik 3 ini kita jumlahkan juga 950 ini ditambah nilai per teks dari 400, maka menghasilkan 1350. Nah, jika ada 2 per teks yang seperti ini dari titik 3 ke 5 atau 6 ke 5, kita hanya mengambil nilai terkecilnya saja. Jadi dari titik 3 ke 5 ini jadi nilai 1350 dijumlahkan dengan 650, maka menghasilkan yang nilai awalnya tak hingga di sini kita ubah menjadi 2000. Begitu dan begitu juga seterusnya, Bu. Lalu dilakukan iterasi kedua lagi. Iterasi kedua. Nah, nggak kelihatan kan? Ya, kita nggak tahu kapan iterasi kedua, mana iterasi ketiga. Ketika tidak dibantu dengan tabel tadi. Nah, lalu kasus ini juga semuanya positif ya. Kalau semuanya positif itu sebenarnya cenderung ke arah Dijkstra, bukan Bellman-Ford. Seharusnya untuk mencari permasalahan Bellman-Ford, Anda cari kasus yang ada negatifnya. Baik, Bu. Mungkin bisa dilanjut dulu, Bu. Ya, dilanjut dulu, silakan. Berdasarkan hasil iterasi dapat dilihat lintasan terpendek untuk semua simbol di mana simbol awalnya adalah simbol 1 dan simbol tujuannya adalah simbol 14 diperoleh dari proses pemberian nilai pada nilai iterasi sehingga diperoleh lintasan terpendek yang dilalui untuk mencapai simbol tujuan yang dimulai dari kampus A WISI melewati simbol 2, 6, 7, 8, 12 sampai ke tempat tujuan yaitu kampus C pada simbol 14 dengan jarak 3.900 meter. Kekurangan dan kelebihan algoritma Bellman-Ford. Untuk kelebihannya, algoritma Bellman-Ford dapat menyelesaikan masalah lintasan terpendek dengan kasus graf yang berbobot negatif. Kekurangannya, algoritma tidak terlalu cepat pada saat menjalankan atau mengeksekusi algoritmanya dengan kasus bobot sisi pada graf tidak ada sisi negatif. Sama dengan atau sisi lebih besar sama dengan 0. Sekian dari kelompok kita, terima kasih. Oke, ini lebih baik ya, tapi belum benar 100% ya. Jadi kalau memang saya rasa besok ini bisa mengulang tambahannya ya, nggak harus minggu depan ya, Mas Arjuna ya. Tinggal menambahkan flowchart dari algoritma yang sudah ada, lalu kemudian mencoba perhitungannya dalam bentuk tabel. Kalau bisa salah satu sisi kasih yang negatif, sehingga ada bedanya antara Dijkstra dan Bellman-Ford. Karena kalau positif semua, arahannya pasti menggunakan Dijkstra, bukan Bellman-Ford. Bellman-Ford digunakan untuk permasalahan yang ada yang negatifnya. Jadi nanti ada iterasi yang mempositifkan yang negatif, makanya nanti ada banyak iterasi. Kalau solusi Anda tadi, akhirnya satu kali iterasi pun sudah ketemu, dan bukan Bellman-Ford jadinya, Dijkstra nanti. Baik, Bu. Oke, mulangnya besok aja ya, kan tinggal dikit ya. Cuman bikin flowchart sama dibikin tabel untuk anunya tadi, untuk grafnya. Grafnya juga silakan beberapa graf diberi negatif, jadi nanti ada langkah mempositifkan. Oke, sudah lebih baik daripada yang lain, lebih siap. Baik, Bu, terima kasih. Tapi masih perlu diulang besok, ya. Oke, terima kasih kelompok
Untuk yang lain ada yang ingin ditanyakan? Silakan bisa disampaikan. Karena semua Bu, saya bisa bertanya. minta Ya, ulang silakan. besok nggak, Bu? Apa-apa, kalau siap besok malah lebih baik lagi. Oke, berarti Saya Nafis tadi sama itu, Bu, sebenarnya mau jelasin penerapan, Bu, tapi kadang nawam jelasinnya panjangan, ya nggak dapat waktu. Anda tadi sudah bagus ya, apa namanya, penerapannya. Tapi yang bikin tidak bagus, Anda tidak bisa menggambarkan dalam graf, padahal kita sedang belajar tentang graf. Jadi kita tidak perlu belajar, kita tidak perlu belajar detail tentang teknis penerbangan, saya nggak perlu. Yang saya perlu tahu, Anda bisa menggambarkan masalah penerbangan dalam graf dan bisa menyelesaikan. Gitu ya. Mau presentasi besok malah lebih bagus lagi. Oke, terima kasih kelompok F, kelompok A. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terkait Bellman-Ford? Bukannya kalau saya belajar lagi itu Bellman-Ford itu bukannya lebih cocoknya itu di interaksi dagang ya, Bu ya? Kayak dagang antar mata uang gitu. Terserah, tidak masalah saya rasa. Apapun bisa. Dan nggak ada pertanyaan, Bu. Oke, bisa lanjut ya. Jika tidak ada pertanyaan, bisa dilanjut pada kelompok F. Silahkan. Bapak Ibu isi present, Mas Rendra, monggo. Silakan. Perlu dilatih lebih sering presentasi nih ya. Ya wajar masih semester 2 nggak pernah ketemu dosennya, tapi teknik presentasinya masih perlu diasah. Bapak Ibu, bisa saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan teori graph yang menggunakan teori algoritma A-star search. Next. Kelompok ini terdiri atas Gendra Adriana Putra, dan saya sendiri Muhammad Iba Pratama, serta Dian Hafiz Sabitul Asmi. Next. A-star search algorithm ini bertujuan untuk menentukan total minimum biaya lintasan dan juga saat kondisi yang tepat dapat memberikan solusi yang optimal karena memerlukan nilai heuristik atau nilai tiap node. Next. Baik, untuk rumus formula A-star search algorithm ini yaitu Fn sama dengan Gn atau biaya yang telah dikeluarkan dari keadaan awal hingga node ditambah H absen atau bisa disebut nilai heuristik, yaitu estimasi dari biaya yang dikeluarkan dari keadaan atau node n hingga sampai tujuan. Next. Baik, kita mempunyai contoh soal yang singkat. Untuk contoh ini yaitu mencari lintasan terefisien dari titik A ke titik E, yaitu untuk titik A sendiri nilai GN-nya itu 1 ya. Nilai H1 Sebentar. Untuk langkah penyelesaian gimana? Langkah penyelesaian ya ini Bu, di tabel ini Bu. Nah, belum ya, berarti langkah penyelesaian harus diceritakan dan digambarkan dalam flowchart. Belum. Nanti ada Bu. Dijelaskan dulu. Kan kita harus tahu langkahnya dulu ya, baru bisa mengerjakan ya. Bu. Mana nantinya? Ya ini Bu, langkah-langkahnya. Titik A ke B itu nilai H-nya 1, terus titik B itu nilai heuristiknya 4, jika di total hasilnya 5. Dan untuk titik A ke C itu G, nilai H-nya 1, ditambah nilai heuristiknya titik C node ini C1. Nilai heuristik itu apa? Nilai heuristik itu apa? Node-nya itu Bu. Titik. Apa nilai heuristik? Bukan nilai node. Apa itu nilai node? Coba saya penjelasan di awal tadi seperti apa katanya? Belum ada penjelasannya. A-star search itu apa definisinya?
Algoritma yang seperti apa? Seperti ini, Bu. Menentukan total minimum biaya yang terefisien gitu, yang tercepat. Ya, semua kan kita memang lagi nyari shortest path alias jarak terpendek yang Iya, paling Bu. cepat. Terus, bagaimana? Kan harus ada langkahnya nih, ibaratnya nih. Kita akan menikah gitu kan. Gak kita menikah dulu baru kita tahu syarat-syarat administrasinya gitu kan. Nah, untuk menikah itu tadi syarat administrasinya apa? Oh, kita itu harus memiliki ini, memiliki ini. Sama halnya untuk algoritma ini. Jadi algoritma search itu algoritma apa? Oh iya, salah satu algoritma untuk menyelesaikan jarak terpendek. Iya, memang ini kita lagi bicara jarak terpendek. Bedanya apa? Oh, bedanya kita itu harus ada nilai heuristik. Nah, nilai heuristik itu apa? Nilai yang didapat dari mana? Kalau nilai heuristiknya tidak diketahui itu seperti apa? Lalu metode penyelesaiannya bedanya apa dengan Dijkstra dan Bellman-Ford? Itu harus dijelaskan. Baru kalau sudah ada langkahnya, sudah ada flowchart-nya, baru studi kasus. Yang Anda jelaskan baru saja, itu sudah memasuki studi kasus. Ini kan ada langkahnya, iya langkah, tapi kalau yang sudah ada grafnya, itu namanya studi kasus. Kalau langkah itu menceritakan sebelum kita mengetahui grafnya itu yang mana. Jadi langkah untuk menyelesaikannya gimana? Pertama, kita harus tahu titik awal, titik akhir. Terus kita menghitung heuristik. Cara menghitung heuristik itu seperti apa? Oh, begini. Lalu kita lakukan perhitungan begini, begini, begini. Kita gambarkan dalam flowchart, thread. Baru kalau kita sudah tahu metodenya, kita sudah tahu flowchart-nya, atau flowchart taruh di belakang, boleh, silahkan. Tapi metodenya Anda harus tahu dulu. Langkah pertama saya melakukan ini, langkah kedua saya melakukan ini, dan seterusnya. Kemudian, kita ambil studi kasus. Studi kasus pertama, saya mau membahas ini. Studi kasus kedua, saya mau membahas ini. Dengan mengikuti langkah yang sudah dijelaskan di awal. Dor. Ini kayaknya belum paham instruksinya ya. Untuk flowchartnya belum, soalnya masih bingung, Bu. Ya, langkah saja, belum flowchartnya, langkah saja. Langkah pertama saya harus mencari ini, langkah kedua saya menghitung heuristik dengan rumus ini, langkah ketiga saya begini gitu loh. Langkahnya kan harus tahu dulu sebelum studi kasus. Oh, kalau itu saya berpikir itu kalau ke contoh biar langsung dijelaskan saja gitu. Enggak bisa, harus tahu teorinya dulu baru langsung ke contohnya. Kalau Anda langsung menunjukkan contoh dan langkahnya, kalau dikasih contoh yang lain nggak bisa. Jadi bisanya cuma contoh yang itu saja. Kalau untuk permasalahan contohnya dirubah, temannya nggak bisa jawab. Karena nggak tahu dasar umumnya seperti apa. Oke. Ini dilanjut ya, Bu. Dilanjut, coba sih di present dulu. Baik, silakan Mas Iqbal untuk melanjutkan. Oke, Mas. Ya, Bu, seperti ini untuk penyelesaiannya ya. Titik A ke C, terus ke D, itu hasilnya seperti itu, Bu. Hasilnya 4. Jika mengambil opsi next, jika mengambil opsi melalui titik D, itu seperti ini, Bu. Hasilnya 4. Next.
Jadi lintasan terefisien yaitu seperti ini, A, dari titik A ke C, ke D, dan ke E. Next. Berikut ada contoh soal dari pembahasan lebih lanjut dan bisa dilanjutkan oleh Mas Dian Hafiz. Oh, maaf dulu ya Mas Iqbal. Ini saya dulu apa Jan dulu ya? Boleh dilanjut, Mas. Oke, saya dulu ya. Ya. Kemudian untuk contoh soal dan pembahasan. Misal, jika pergi dari kota V1 ke kota V11, tapi di tiap masuknya kota itu ada biaya pajak. Nah, bagaimana jalur yang harus ditempuh supaya lebih efisien? Kita lihat dari graf, contoh graf ini seperti ini, di mana tiap nilai agentnya itu adalah GN atau jarak. Terus yang nilai kedua yaitu nilai node, atau dengan kata lain dari kasus ini adalah nilai pajak. Kemudian langkah pertama yaitu kita buat dulu tabel open list dan close list. Nah, tabel open list ini untuk memproses tiap titik-titik yang nanti akan dicari harga yang terendah. Kalau sudah dipilih harga terendah, nanti dimasukkan ke close list. Nah, di close list itu nanti itu akan menjadi jalur yang harus dilewati. Oke, langsung saja. Berarti karena dimulai dari V1, maka close list kita masukkan V1. Nah, setelah itu, dari V1 itu bisa menuju ke 3 titik, yaitu V2, V3, dan V4. Kita masukkan ke open list. Terus setelah itu, untuk menentukan harga dari titik V2, itu caranya dengan menggunakan formula tadi, yaitu menjumlahkan nilai edge dengan nilai node ini di V2, yaitu 2 ditambah 7. Sehingga total harganya adalah 9. Ya, ini ditulis karena maksudnya dari ketiga titik tadi itu diperoleh dari titik mana, yaitu V1. Kemudian yang V3. V3 ini harganya adalah nilai dari V1 V3 yaitu 8. Kemudian ditambah nilai node di V3 yaitu 6. Sehingga 8 ditambah 6 sama dengan 14. Kemudian di V4 caranya sama, yaitu 1 ditambah 7. Sehingga hasilnya adalah 8. Nah, karena sudah ketemu, sekarang tinggal menentukan tujuan mana yang memiliki harga terendah. Nah, di sini V4 mempunyai harga terendah. Setelah itu, masukkan V4 ke close list. Sehingga V4 akan dilewati. Terus, dari V4 ini bisa menuju ke 3 titik, yaitu V1, V3, dan V7. V1 sudah karena sudah masuk ke close list, jadi tinggal V3 dan V7. Terus, nah, untuk mencari harga V3, caranya adalah tinggal menambahkan total nilai edge yang harus dilewati, kemudian ditambah dengan nilai estimasi, biaya estimasi dari titik V3 yaitu 6, hingga 1 tambah 7 tambah 6 hasilnya adalah 14. Kemudian via-nya ini adalah via V4 karena didapat dari V4. Terus dari V7 ini harganya adalah 1 ditambah 9, kemudian ditambah biaya estimasinya yaitu 5, maka hasilnya adalah 15. Kemudian karena sudah, V3 adalah harga tujuan dengan harga terendah, maka masukkan V3 ke close list. Nah, jika sudah, V3 akan dilewati. Kemudian dari V3 ini ada 6 tujuan titik. Nah, karena 2-nya sudah, maka tinggal 4, yaitu V2, V5, V6, dan V7. Terus untuk mencari V2, itu adalah caranya dengan menambahkan total
biaya lintasan dari V1 ke V2, yaitu 1 ditambah 7 tambah 6, kemudian ditambah biaya estimasinya, yaitu 7. Sehingga harganya adalah 21, biayanya adalah V3. Kemudian dari V5, caranya sama, yaitu 1 tambah 7 ditambah 5, kemudian ditambah 5. Sehingga hasilnya adalah 18. Terus dari V6 juga sama, 1 tambah 7 tambah 1 tambah 4. Hasilnya adalah 13. Terus dari V7 juga sama, yaitu 1 tambah 7 tambah 2 tambah 5. Sehingga hasilnya adalah 15. Karena sudah, sekarang V6 adalah titik yang memiliki harga terendah, maka masukkan V6 ke close list. Jika sudah, V6 akan dilewati. Kemudian dari V6 ini, itu ada 4 titik yang bisa dilewati. Oh, maaf, maksudnya 3 titik yang bisa dilewati, yaitu V5, V7, dan V9. Kemudian untuk menentukan harga V5, itu 1 ditambah 7 tambah 1 tambah 3. Kemudian ditambah biaya estimasi V5, yaitu 5. Jika dijumlahkan, hasilnya 17, dan V-nya adalah via V6. Kemudian di V7, 1 tambah 7 tambah 1 tambah 4 tambah 5. Sehingga harga totalnya adalah 18. Terus yang V9 juga sama, 1 tambah 7 tambah 1 tambah 6 tambah 1. Sehingga hasilnya adalah 16. Kemudian karena sudah selesai, nah titik V9 adalah titik dengan harga terendah, sehingga masukkan V9 ke close list. Maka V9 akan dilewati. Kemudian di V9 ini ada 5 titik yang bisa dilewati, yaitu V5, V7, V8, V10, dan V11. Kemudian untuk yang pertama dulu yaitu V5, maka jumlahnya adalah 1 tambah 7 tambah 1 tambah 6 tambah 9 tambah 5. Hingga hasilnya adalah 29 via V9. Baik, untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Dian. Silakan. Dari V9 menuju V7, yaitu harganya 1 tambah 7 tambah 1 tambah 6 tambah 3 tambah 5. Ya. Lalu ke V8, itu biayanya 1 tambah 7 tambah 1 tambah 6 tambah 7 tambah 2, yaitu 24. Lalu ke V10, 1 tambah 7 tambah 1 tambah 6 tambah 1 tambah 2, yaitu 18. Lalu ke V11, 1 tambah 7 tambah 1 tambah 6 tambah 2 tambah 0, yaitu 17. Lalu dimasukkan harga terkecil ke close list, yaitu V11. Jalur terbaik dari V1 ke V11 adalah V1 menuju ke V4, menuju ke V3, menuju V6, V9, dan terakhir V11. Dan total harganya adalah 1 tambah 7 tambah 1 tambah 6 tambah 1 tambah 0 sama dengan 17. Star search algorithm berjalan efisien jika nilai heuristiknya tepat. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Nah, sekarang bagaimana cara mencari nilai heuristik itu? Itu kan diketahui.
Kalau tidak diketahui, bagaimana kita mencari nilai heuristiknya? Oh, gini Bu, ini kan saya dapat grafnya itu dari soalnya Bu Puji kan ya. Itu kan nggak ada nilai heuristiknya. Nah, saya cari di internet itu nilai heuristik itu adalah nilai dari jarak sebenarnya. Nah, itu dalam graf grid, maksudnya dalam seperti labirin, di game labirin itu. Nah, berhubung ini graf, maka ini saya gantikan dengan pajak. Gitu, Bu. Jadi ya. Sebentar, saya angkat telepon dulu ya. Sebentar. Oke. Sebenarnya untuk nilai heuristik itu ada rumusnya sendiri. Coba nanti Anda cari dan Anda sampaikan saat presentasi ulang. Ya. Oh, itu yang pakai titik koordinat itu, Bu? Bisa juga memanfaatkan nilai edge-nya. Atau ada rumus yang lain, silakan. Nanti berhubung tadi nggak ada yang bertanya, maka saya mencoba bertanya dan saya pengen tahu kalian ngerti atau enggak. Nanti kalau saya kasih tahu, saya nggak jadi memancing teman-teman untuk ngerti. Ya? Oke. Untuk contoh ini saya sudah saya anggap bagus gitu ya. Dengan apa namanya? Diberikan tabel cukup puas. Yang saya maksud tadi menggunakan tabel itu seperti itu. Karena akan lebih mudah memperhitungkan, tapi saya rasa tidak perlu yang dihilangkan ya. Karena kalau di kertas kan kita tidak mungkin menghapus-hapus ya. Jadi silakan tidak perlu dihilangkan juga tidak masalah. Secara studi kasus sudah oke, sudah benar, tapi nanti berarti perlu menambahkan langkah penyelesaian, lalu kemudian flowchart ya. Terus kemudian algoritma juga belum ada ya. Algoritma juga belum ada, lalu pertanyaan tersendiri dari saya tadi, bagaimana Anda mendapatkan nilai heuristik? Seperti itu. Oke? Ya, terima kasih, Bu. Dilanjutkan besok bisa? Mungkin bisa. Oke. Oke. Bagus. Meskipun belum sempurna, ya. Silakan kelompok yang terakhir. Kelompok Elvanisa, Sultan, Farid, sama Un. Baik, Bu. Baik, Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Puji dan teman-teman semuanya. Kali ini kami akan menyampaikan materi tentang
star search algorithm. Oke, baik. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri beserta teman-teman saya. Yang pertama yaitu ada Sultan Parsaulin Lubis dengan NIM 30120100030. Ada saya sendiri Alvanisa Lukitasari dengan NIM 30120101010. Dan yang terakhir ada Farid Samaun dengan NIM 2010701. Yang pertama itu ada definisi dari Astar algorithm, yang dimana salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan total minimum biaya lintasan dan juga saat kondisi yang tepat dapat memberikan solusi yang optimal. Nah, di Astar algoritma ini ada rumus tersendiri yaitu Fn sama dengan Hn plus Gn, yang dimana Fn itu nilai evaluasi, Hn itu heuristiknya atau jarak sebenarnya, N itu node atau titik, dan Gn itu jarak antar koordinatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sultan Parsaulin Lubis. Di sini merupakan langkah-langkah dari cara penyelesaian dari algoritma dalam bentuk flowchart. Nah, di sini dimulai dengan input lokasi yang awalnya dan tujuannya. Setelah itu mencari not terdekat posisi awal dan akhir. Nah, selanjutnya di sini masukkan not tetangga atau not yang paling dekat dengan not awal. Setelah itu dihitung nilai-nilainya dari rumus yang tadi dengan nilai terkecil. Nah, setelah itu jika notnya dapat dilalui, maka menjadikan itu berupa nilai terkecil dan menjadi current node. Setelah itu jika node FF belum posisi akhir, maka mengulangi dengan mencari tetangganya yang lain dan mencari lagi dengan rumus sampai node terkecilnya itu mencapai tujuannya, yaitu tujuan akhir tadi. Setelah itu mencari lagi kembali node awal untuk memetakan node awal sampai tujuan. Dan terbentuklah rute node yang diinginkan dengan optimalnya jaraknya. Jadi saya selanjutnya akan menjelaskan tentang contoh soal. Baik, di sini ada study case, yaitu jika seseorang pengendara akan pergi berkeliling dari Singaraja menuju ke Denpasar hingga kembali ke Singaraja, manakah rute yang paling optimal untuk dilalui oleh si pengendara? Nah, dalam di sini itu saya menggunakan koordinat agar lebih mudah untuk mencari nilai heuristik yang tidak diketahui. Dan di sini itu ada yang berwarna ini, ada GN yang dimana jarak antar koordinat. Jadi di sini ada A, ini A-nya itu merupakan Singaraja, yang B ini Pupuan, yang C ini Tabanan, yang D adalah Gianyar, dan yang E ini adalah Denpasar. Mbak, tarik garis saja Mbak, supaya menyerupai graf. Dari A ke B ditarik garis. Oke. Oke. Udah nggak apa-apa, yang merah itu verteksnya ya? Ya, yang berwarna ini jarak koordinatnya, Bu. Oke. Terus kemudian. Oke. Ke sini, ini tuh C. Ini tuh C. Oh, itu C, salah kasih nama. Salah, Bu, salah ketik. Ini itu E. Oke. Nah, baik, selanjutnya. Tapi hubungan antara D ke E ya, ada garis antara D ke E ya? Iya, Bu. Atau digambarkan di sebelahnya aja, Mbak.
yang kosong itu digambarkan grafnya? Di sini Bu ya. Boleh, di sela-sela yang kosong. Nah, boleh. A ke B, oke. Oke. C, itu C ya harusnya ya, bukan D ya. Ini C. Oke, terus ke D. Ya ke sini ke D. Ke D. Dihapus saja. Nggak kelihatan ya Bu, nggak apa-apa Bu ya. Nggak apa-apa, tapi kok itu kayak jantung gitu. Apa namanya, kayak detak jantung. Diluruskan aja. Dihapus itu yang dari C ke D. Nggak bisa cara hapus. Coba diklik. Nah itu benar. Yang ketiga itu diklik. Crit. Ada lambang hapus tuh, erase tuh. Nah. Oke, itu dari D kan ada garis ke A juga kan? Dari E, dari E ada garis ke A. Iya. Oke. Ini ke sini. Terus dari A ada yang ke D. Kuning itu. Ke D. Ke sini. Ya, terus apa lagi? Dari B ke D, terus E, C. A, B ke D ada, oke. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya, di sini kan belum diketahui nilai heuristiknya. Jadi menurut jurnal yang saya baca bahwa nilai heuristik itu bisa dicari dengan rumus akar X2 min X1 dikuadratin plus Y2 kurang Y1 kuadratin juga. Nah, sebagai contohnya ini kita masukkan X2-nya itu 14, kurang 2 jadinya 12, dikuadratin itu 144. 144 ditambah 19 kurang 14 itu adalah 5, dikuadratin 25. Jadi ditambah jadinya 169, selanjutnya diakar kuadratin menjadi 13. Seperti itu. Jadi selanjutnya sisanya ini dihitung juga berdasarkan titik yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya, ketika sudah mendapatkan nilai heuristiknya, kita tambahkan dengan GN, di mana jarak ke koordinat. Nah, ini sudah saya kasih warna, jadi dihitungnya dari sini sampai ke titik merah itu ada 18. Nah, jadi titik yang sebelumnya heuristik itu ada 13, dan titik yang berwarna itu 18, jadi dijumlahkan 31. Begitu juga selanjutnya sampai ke titik E ke D. Nah, setelah mendapatkan Fn, kita membuat bagan di mana supaya mudah untuk menentukan rute yang tercepatnya. Jadi sini ada A yang di mana Singaraja, ini B, C, D, E. Di sini kan ada 31, 73,01 dan seterusnya. Jadi dicari yang nilai yang terkecil. Jadi di sini yang nilai terkecil itu kan ada 31. Jadi A ke B. Nah, selanjutnya B ini kan ada cabang. Ini juga memiliki nilai-nilai dari Fn. Nah, yang terkecil itu ada 30,04, yaitu E. Nah, selanjutnya ada cabang juga lagi C dan D, di mana D itu nilainya 39,03. Nah, D itu dari ke C
itu pasti karena tidak ada lagi percabangan. Jadi D ke C, C ke A, kembali lagi ke Singaraja. Jadi untuk nilai total harganya saya belum masukkan ke PPT. Jadi nilai total harganya dari A ke B, ke E, ke D, ke C, ke A, yaitu sebesar 163,48. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farid Samaun. Oke, selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan. Mulainya dari kelebihan yang pertama, waktu pencarian algoritma ASTA dalam menemukan rute lebih cepat dibanding algoritma pencarian yang lain. Yang kedua, jumlah loop A-star lebih sedikit. Yang ketiga, rute yang ditentukan dapat berbeda tapi mempunyai biaya yang sama. Dan kekurangannya ialah kompleksitas ruang karena menyimpan semua node yang dihasilkan dalam memori. Kurang satu, algoritma. Iya Bu, kurang karena belum mencari algoritmanya Bu. Oke. Silakan ada pertanyaan yang lain. Ini sudah menjawab pertanyaan saya di kelompok sebelumnya ya. Jadi sebenarnya nilai heuristik itu tidak diberikan, tapi kita dicari. Jadi kita tidak bisa menentukan sendiri seperti itu ya. Dan ini sudah terjawab bagaimana cara mencarinya. Barangkali ada metode lain nanti bisa disampaikan kelompok sebelumnya tadi ya untuk diulang. Nah ini sudah hampir benar, jadi sudah ada langkah ditunjukkan langsung ke flowchart, tidak masalah, sudah ada studi kasus. Kurang satu algoritma yang belum ada, sudah ada kelebihan dan kekurangan, kurang satu algoritma. Ya. Algoritma bisa disetorkan kapan? Karena tinggal algoritma, saya rasa nggak perlu presentasi ulang ya. Nanti bisa langsung dikumpulkan saja. Baik, Bu. Nanti akan saya buat classwork di Google Classroom nanti untuk mengumpulkan. Itu saya anggap untuk nilai kuisnya. Jadi semua anggota kelompok juga mengumpulkan ya. Jadi nggak hanya satu orang, tapi semua anggota kelompok. Silakan ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok ini? Silakan, ada pertanyaan? Sudah cukup? Ini kelompok terakhir. Oke, bagus. Untuk presentasi hari ini belum ada yang sempurna gitu ya. Tapi kelompok yang terbaik adalah kelompok ke-6 ya, kelompok I yang lebih baik. Yang paling baik ya di antara semuanya. Saya rasa yang lain itu bukan berarti nggak mampu ya, kayaknya tidak paham dengan instruksi, tapi nggak berani tanya. Jadi saya harap untuk yang presentasi yang mulai besok itu sudah tahu arahnya, apa yang harus dikerjakan, sehingga tidak harus mengulang lagi. Karena jika terlalu lama mengulang, kita nggak bisa geser ke materi yang lain. Seperti itu ya. Oke, terima kasih atas kerja kerasnya tim I, kelompok I. Saya tunggu untuk algoritmanya, nanti langsung dikumpulkan melalui classwork saja. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Untuk lanjutan presentasi saya lanjutkan besok jam 1 ya. Besok jam 1 akan saya menggunakan link ini saja, tidak masalah ya. Saya akan gunakan sebagai pengganti minggu ke-7. Ya. Yang hari ini perlu ngulang, ingin mengulang besok, silahkan. Yang 5 kelompok selanjutnya yang belum presentasi, kita presentasi besok. Ada yang ingin ditanyakan? Sekali lagi. Jika tidak ada, saya tutup.
Ya, apa? misal nih kelompok saya yang kurang apa gitu Bu. Jadi kita langsung ke inti masalahnya aja gitu ya Bu. Ya, inti masalahnya aja. Tapi kayaknya tadi masih kurang semuanya ya. Flowchart belum ada, terus studi kasus belum langsung bisa diarahkan pada graf gitu ya. Oke Bu. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, Pak Is. Untuk yang kelompok saya tadi flowchart, studi kasus Belum sama ada, studi kasus belum algoritma. ada, algoritma. Ya, sama kekurangan kelebihan ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Diajak temannya Pak Is, jangan ngerjakan sendiri Pak Is. Baik Bu. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Jika cukup bisa saya akhiri pertemuan hari ini. Kita sampai ketemu kembali besok jam 1. Ya. Di link yang sama. Oke. Kalau begitu saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.